Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, mantap. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang kenapa harus Yesus. Kenapa kok bukan Agung aja yang disalibkan untuk menebus dosa kita gitu kan? Kenapa harus Yesus? Karena Agung berdosa, Yesus tidak berdosa, betul ya? Dan karena hanya Yesus yang sudah disalibkan, dan hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-12. Mari kita lihat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Saudara, waktu saudara mengatakan di dalam nama Yesus, itu mengandung kuasa yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat nama di atas segala nama. Coba lihat Filipi pasal 2 ayat 9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Boleh agak cepat ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Segala sesuatu di dunia ini punya nama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi waktu saudara menyebutkan nama Yesus, maka segala sesuatu yang punya nama ini harus tunduk di bawah nama Yesus. Amin. Nama yang berkuasa. Makanya waktu saudara datang pada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah menebus seluruh dosaku. Maka saya mau beritahu saudara, saat itu juga seluruh dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Amin. Makanya waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Dia berkata, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, betul ya? Dari tidak ada menjadi ada, saudara. Waktu Allah berfirman, Dia ciptakan alam semesta dengan berfirman, Dia bangkitkan orang mati dengan berfirman, Dia buat banyak mujizat dengan berfirman. Pertanyaannya, di manakah firman itu sekarang? Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Sebelum kita masuk dalam poin utama, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu di mana? Dekat kepadamu. Beritahu kiri kanan, dekat sama kamu firman itu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Ayat ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, firman ada di mana tadi? Di dalam mulut. Waktu saudara mengaku dengan mulut, apa yang firman katakan? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, pengakuan apa tentang Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, firman itu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman yang bekerja. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Inilah syarat keselamatan. Waktu saudara mendengar firman, itu muncul dalam hati saudara dan keluar dari mulut saudara sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak peduli seberapa banyak pun dosa saudara di masa lalu, saudara diselamatkan bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Roma 3 ayat 23-24. Saya ulang sebentar biar ingat, saudaraku. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun kita tidak layak, Tuhan sudah mencintai kita. Roma 5 ayat ke-8 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Garis bawah ini, waktu saudara masih berdosa, saudara merasa tidak layak, kabar baik hari ini, Tuhan tetap mencintai saudara. Yesus sudah mati buat hidup saudara, tinggal apakah saudara mau mempercayai Dia atau tidak. Waktu saudara mempercayai Dia, apa yang terjadi ketika saudara lahir baru? Apa yang terjadi ketika seorang lahir baru? Kira-kira apa?
Mari kita agak santai sebentar. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Alkitab itu menggunakan istilah luar biasa, lahir kembali, lahir baru. Itu ada di Yohanes pasal 3. Cuma saya karena waktu kita lihat langsung ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau manusia lama kita lahir dengan benih dosa, sehingga kita berbuat dosa. Tapi kabar baiknya buat saudara dan saya, waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara dilahirkan kembali dengan benih ilahi. Bagaimana dengan manusia dosa kita? Manusia dosa kita sudah mati. Roma pasal 6 mulai ayat ketiga saja, biar cepat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. Terus, dengan demikian kita telah dikuburkan. Saudara, kayak dikasih oleh Tuhan, berapa waktu yang lalu ada Sari, ada Diarman yang baru dibaptis Sabtu lalu ya. Dia dibaptis itu artinya apa? Waktu saudara ditenggelamkan, saudara dikuburkan. Manusia lama saudara mati, saudara dilahirkan kembali dengan benih ilahi. Saudara, nah bersama-sama dengan dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Gereja ini bernama New Life. Waktu saudara datang ke tempat ini, saudara tidak mengalami kehidupan yang baru, rugi. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara masih diperbudak oleh dosa, rugi besar. Berarti saudara belum mengenal kepribadian Tuhan dengan benar, belum mengenal kebenaran firman. Karena itu gereja tempat ini mengajarkan saudara untuk mengenal Kristus dengan benar. Karena kalau saudara ingin dilepaskan dari dosa, saudara ingin dilepaskan dari segala ikatan roh jahat atau pengaruh roh jahat atau dosa atau apapun, saya mau beritahu saudara, jawabannya cuma satu: Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 32 berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36-nya, dan jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Lalu tambah lagi Galatia 5 ayat 1, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Kebenaran itu bicara pribadi Yesus. Waktu saudara mengenal pribadi Yesus dengan benar, saya yakin 100% saudara akan hidup dalam kemerdekaan. Saudara akan hidup dalam damai sejahtera. Waktu saudara mengenal kebenaran firman yang membenarkan hidup saudara, Roma 5 yang pertama, saudara sadar bahwa saudara dibenarkan bukan karena perbuatan baik saudara, tapi karena iman. Maka kita dibenarkan karena iman. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Kalau kita orang percaya masih galau, masih stres, coba belajar kenal Tuhan dengan benar. Waktu saudara mempercayai Tuhan, kan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau enggak tadi pagi menyampaikan saudara, rema, tadi malam rema. Waktu iman timbul dari pendengaran akan rema Kristus. Rema itu firman yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Bukan logos itu firman yang tertulis, tapi rema itu firman yang hidup. Waktu saudara membaca firman, membaca logos itu, dan firman itu hidup dalam hidup saudara, saudara itu menjadi rema. Maka saudara akan memperoleh kehidupan yang baru di dalam dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang dimenangkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ada sukacita seharusnya dalam hidup kita. Itu buah dari pengenalan akan Tuhan, buah dari kehadiran Yesus dalam hidup saudara. Saudara mengalami kemerdekaan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya begini, yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, apakah keselamatan bisa hilang? Orang berkata begini, hati-hati ya, sekalipun kamu rajin ke gereja, kamu rajin berdoa dan sebagainya, lihat nih, baca ayat Matius 7:21. Baca ayat ini baik-baik katanya. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Bapa, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Berapa
banyak mungkin ada saudara pernah dengar firman ini, hati-hati, bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka yang makan kehendak Bapakku. Kehendak yang mana? Semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu, lakukan semua kalau bisa, saudara. Kemudian ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dulu saya pakai hati, saya berkata, hati-hati, jangan mentang-mentang bisa usir setan, saudara yakin pasti masuk surga. Nih ayatnya kan? Loh iya kan? Saudara terus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, berarti orang yang melakukan aktivitas di gereja-gereja yang bernubuat, musik setan, seakan-akan kan tidak pasti keselamatannya, gitu kan? Banyak orang membangun teologi keselamatan dari ayat ini, saudara. Kalau saudara menafsirkan Alkitab, saudara harus lihat konteks ayatnya. Konteks ayat ini berbicara tentang apa, gitu kan? Coba lihat ayat 15. Coba lihat, waspadalah terhadap Nabi palsu. Berarti siapa yang ngusir setan tadi? Nabi palsu. Apakah nabi palsu itu orang percaya? Bukan, namanya juga palsu. Ingat, palsu itu selalu dijual berdampingan dengan yang asli. Saudara bisa paham mas ya? Kalau saudara mau beli HP KW, biasanya di toko apa? Toko baju? Enggak kan? Beli HP KW di toko HP kan? Ada yang asli, ini mau yang KW, lebih murah katanya kan gitu kan? Nah, nabi palsu ini juga berada bersama-sama dengan orang percaya. Mereka kelihatannya mengusir setan, mereka bernubuat dan sebagainya, tapi sesungguhnya mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara bertanya pada saya, apa itu kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 28. Ini tadi pagi kongres juga sudah membahas yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan itu apa? Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29. Jawab Yesus kepada mereka apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah percaya. Saudara mau melakukan kehendak Bapa, bukan orang berseru pada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga, betul ya? Apa kehendak Tuhan? Percaya. Orang percaya itu tidak mungkin tidak bertindak. Saya ulang. Orang percaya itu tidak mungkin tidak bertindak. Tadi waktu mau kesini, Agung bilang, ayo yang mau naik motor cepetan, awan mendung. Nah, karena saya percaya omongan Agung, awan mendung. Oke, gini, yang gak punya jas hujan ikut mobil saya bilang. Oke, biar gampangnya semua masuk mobil saya, biar gak kehujanan. Kenapa semuanya saya bawa pakai mobil? Karena awan mendung katanya. Percaya saya sama omongan Agung, walaupun gak hujan ini. Iya kan? Itu tanda-tanda alam yang dibaca sama Agung. Waktu dia baca tanda alam, meleset sedikit. Kalau nabi palsu sudah dirajam sama batu itu menurut kita pulangan. Oke. Ya, saudara, kita harus jelas mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang menyenangkan hati Tuhan ketika saudara mendengar firman, saudara merenungkan dan mempercayainya. Waktu saudara merenungkan dan mempercayai firman itu menjadi rema. Angga tadi malam banyak bahas tentang rema, saudaraku. Itu hidup dan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Jadi bukan banyak-banyakan baca Alkitab ya. Berapa puluh kali baca Alkitab? Belum habis saya. Lalu kamu 30 kali, bangga 30 kali. Tapi kalau firman itu tidak menjadi rema dalam hidup saudara, firman itu nggak hidup. Tapi kalau firman itu menjadi rema, saudara bisa mengingat. Saudara ada satu dorongan, kerinduan untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Nah, saudara ada lagi yang berkata gini, keselamatan itu bisa hilang kalau kamu nggak setia sampai akhir. Contohnya yang ayat Matius 7:21. Ada lagi yang mengatakan keselamatan itu bisa hilang kalau kamu murtad katanya. Apakah orang percaya bisa murtad?
Coba 1 Yohanes 2 ayat 19, kalau saya nggak salah. 1 Yohanes 2 ayat 19. Oh iya, betul. Memang mereka berasal dari antara kita, ini bicara antikris, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti dia bukan kita, betul ya? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saya nggak usah bahas konteks ini, intinya begini. Di dalam gereja, ada orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya pada Yesus yang sudah menerima keselamatan. Tapi ada orang yang jadi Kristen cuma sekedar Kristen, ikut-ikutan, saudara. Nah, orang-orang yang model beginilah yang bisa murtad, yang cuma sekedar ikut-ikutan. Makanya kalau saudara lihat Ibrani pasal 6 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, sebelum saya jelaskan, saudara harus tahu bahwa konteks kitab Ibrani itu ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang hidup pada zaman itu, yang sebagian orang sudah melihat Yesus, sudah mendengar firman langsung dari Yesus, melihat mujizat yang Yesus lakukan. Nah, mereka bersama-sama dengan murid-murid ikut, gitu kan? Oke? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, diterangi hatinya itu, firman itu menerangi hatinya, mereka mendengar firman langsung bahkan dari Yesus, saudara. Yang pernah mengecap karunia surgawi, mereka mengalami mujizat seperti 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan yang kembali berapa? 1, saudara. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mereka mengalami mujizat. Waktu Yudas dulu diutus berdua-dua, Yudas juga membuat mujizat, saudaraku. Terus kemudian, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Saya cepat aja. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Yesus datang satu kali untuk selama-lamanya buat seluruh dosa saudara dan saya. Lalu saudara nolak Yesus yang sudah disalibkan, maka kalau saudara mau selamat kan harus datang lagi Yesus itu, menyalibkan lagi. Cuman saya masih ngomong ini biar gampang, saudara. Namun yang murtad lagi, siapa contohnya yang murtad ini biar saudara lebih jelas. Ingat orang Ibrani, mereka mendengar firman dari Yesus, mereka lihat mujizat yang Yesus lakukan. Sebagian dari mereka mencoba mempraktekannya. Ada juga dari golongan lain yang mengusir setan, saudaraku. Tapi sebenarnya karena mereka percaya pada Yesus. Tapi ada juga anak-anak imam Skewa yang mengusir setan tapi nggak percaya pada Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka sudah mengalami itu, tapi murtad. Murtad di sini maksudnya begini. Dulu dia memang bagian dari Kristen, tapi kemudian dia berbalik, tidak menjadi Kristen lagi. Siapa yang bisa murtad? Ini hanyalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Oke, contohnya siapa dalam Alkitab? Yudas. Apakah Yudas selamat? Tidak. Kenapa Yudas tidak selamat? Karena bunuh diri, kebanyakan orang bilang. Betul ya? Coba mari kita lihat Yohanes 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapa yang menyerahkan Yesus? Yudas. Oke, kemudian langsung loncat aja ayat 70 deh. Jawab Yesus pada mereka apa? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Terus yang dimasukkannya ialah siapa? Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Jadi Yudas tidak selamat kalau berdasarkan ayat 64 tadi. Karena apa? Tidak percaya. Setuju ya? Coba lihat ayat 64. Kita selamat karena iman, karena percaya pada Yesus, betul ya? Nggak selamat juga karena tidak percaya. Yudas bukan orang percaya.
Kalau yang Matius 7:21 yang dimaksudkan adalah orang percaya lalu menjadi tidak percaya, tentunya Yesus berkata gini, dulu memang aku kenal kamu, tapi karena kamu menyangkal aku nggak mau kenal kamu lagi. Nah gitu kan. Tapi yang dimaksudkan dalam Matius 7 tadi, saudaraku, dari semula, bahkan di dalam kekekalan, itu kalau dalam tesis Yunaninya jelas, di dalam kekekalan aku nggak pernah kenal kamu. Saudara bisa ngerti maksudnya? Jadi yang nabi-nabi palsu itu nggak pernah dikenal oleh Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, baru kita masuk jalur berpikirnya sekarang. Apakah keselamatan bisa hilang? Coba, kita selamat karena perbuatan siapa dulu? Karena perbuatan Kristus atau perbuatan kita? Yang menjadi sumber keselamatan siapa? Yesus kan? Ibrani 7:25. Ibrani 7:25. Karena itu ia sanggup juga. Ia sanggup atau nggak sanggup? Sanggup. Menyelamatkan dengan sempurna. Katakan bersama saya, sempurna. Sempurna. Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang percaya kepada Dia. Amin. Yang menyelamatkan siapa? Kristus. Saudara bisa menerima Yesus karena siapa? Karena Roh Kudus juga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa apa? Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata apa? Terkutuklah Yesus. Jadi kalau orang ngomong terkutuklah Yesus, itu berarti dalamnya pasti tidak ada Roh Kudus. Oke? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti sumber keselamatannya dari siapa? Dari Tuhan, betul ya? Kenapa keselamatan saya percaya tidak bisa hilang? Karena yang pertama sumbernya dari Tuhan, bukan dari perbuatan saya, bukan dari perbuatan kita. Sumber keselamatan itu dari Tuhan. Yang kedua, kenapa keselamatan tidak bisa hilang? Karena kita selamat karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Efesus 2 8-9 jelas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu bukan hasil. Jangan ada seorang pun ya. Oke. Bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada seorang pun yang menggagahkan diri. Kasih karunia diberikan bahkan sekalipun kita tidak layak. 2 Timotius 1 ayat 9. Saudara lihat 2 Timotius 1 ayat yang 9. Kalau saudara mau bahan, nanti kita bahan San. Itu sudah ada komplit di sana. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi Tuhan panggil saudara saya bukan karena begini, oh Mariani ini sudah niatnya bertobat, dia baik, dia berusaha menolong orang, makanya aku selamatkan. Enggak. Bukan karena berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan pada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bahkan di dalam kekekalannya Dia sudah tentukan, Dia pilih saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan kita. Kalau karena kasih karunia bukan berdasarkan perbuatan kita, bisakah perbuatan kita menghilangkan keselamatan? Saya ulang, biar lebih gampang. Bisakah perbuatan kita membuat kita selamat? Berarti pertanyaan sebaliknya, bisakah perbuatan kita menghilangkan keselamatan kita? Nah bisa kan? Kalau untuk selamat nggak bisa karena perbuatan kita juga nggak bisa menghilangkan keselamatan dong. Yang membuat kita selamat karena perbuatannya Yesus. Petrus 3 ayat 5. Kita lihat ayatnya biar jelas dasar teologisnya. Jadi kalau apa yang saya sampaikan nggak ada dasar ayatnya, cuma ya menurut saya keselamatan nggak bisa hilang, nggak usah percaya. Tapi kalau ada firman yang ngomong, kita percaya bersama, amin. Jadi kalau saudara dengar pendeta berkata, ya menurut saya keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak jaga sungguh-sungguh keselamatan itu.
tanya, Om, dasar ayatnya di mana? Kan gitu ya. Oh, dasar ayatnya ini. Oh, itu maksudnya begini. Saudara, harus jelas firman-Nya. Pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena apa? Rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya habis saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara perlu dibaptiskan. Pernyataan iman saudara, deklarasi iman saudara kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan karena perbuatan jelas. Tuhan sumber keselamatan. Yang kedua, kita selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Perbuatan kita nggak bisa membuat kita selamat. Tapi ingat, orang percaya pasti bertindak. Setuju ya? Orang percaya pasti bertindak. Nah, apa yang saya percayai itu tergantung pengenalan saya akan Dia. Kalau saya mengenal Dia dengan benar, saya akan bertindak dengan benar. Kalau saya salah mengenal Dia, maka tindakan saya juga jadi salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Roma 11 ayat yang ke-6. Roma 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Amin. Kita menerima kasih karunia karena Yesus Kristus. Kenapa keselamatan kita nggak bisa hilang? Pertama, sumber keselamatan itu adalah Tuhan. Yang kedua, kita selamat itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Karena perbuatan Yesuslah kita selamat. Yang ketiga, saya mau beritahu saudara, karena ada Roh Kudus yang menyertai saudara sampai selama-lamanya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terus, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terus, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Roh Kudus itu akan memberikan kesaksian tentang hidup saudara. Dia, kita mencatat, menjadi materai, menjadi jaminan, saudaraku. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, coba lihat, dengar, lalu apa yang terjadi? Percaya. Setuju ya? Saya ulang. Waktu saudara mendengar firman, saudara percaya dalam hatimu, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang memeteraikan siapa? Roh Kudus. Bisa nggak kita membatalkan meterainya Roh Kudus? Nggak bisa, betul ya? Yang dijanjikannya itu. Terus, dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ada Roh Kudus yang menjadi materai, menjadi jaminan, saudara, yang menyertai saudara sampai selama-lamanya. Saudara, Dia tinggal dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus yang jaga saudara, siapa yang bisa rebut? Kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup saudara, siapa yang bisa menggagalkan kuasanya Tuhan? Yohanes 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat yang 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan? Gak ada, saudara. Gak ada. Yang pertama, Tuhan sumber keselamatan. Amin. Amin. Kedua, kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, ada Roh Kudus yang memateraikan, yang menyertai saudara sampai selama-lamanya. Roh Kudus menjadi jaminan. Yang keempat, kenapa keselamatan itu nggak bisa hilang? Karena kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa?
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya mau beritahu saudara, mantan istri masih ada, mantan anak nggak ada, saudara. Kenapa anak saya, kalau misalkan seorang bapak punya anak nakal luar biasa, dia tetap anaknya, karena ada benih bapaknya di dalam anaknya. Dan saya mau beritahu saudara, sekali anak tetap anak sampai selama-lamanya. Amin. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Saudara adalah anak. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Hiduplah dan berkuasa. Saudara yang menerima kelimpahan kasih kami dan anugerah kebenaran, maka saudara akan memiliki hidup yang berkuasa. Alkitab catat. Saudara adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita percaya bahwa Bapa di surga membiarkan anaknya binasa selama-lamanya? Saya seorang bapak saja, kalau ada sesuatu yang membahayakan anak saya pasti selamatkan anak saya, betul ya? Apalagi Bapa di surga, amin? Risalah kiri kanan sekali anak tetap. Masih mau lanjut? Tuhan sumber keselamatan, kasih karunia karena Tuhan, betul ya? Ada Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hidup saudara dan saya. Sekali anak tetap anak, amin. 2 Timotius 2 ayat yang 13. 2 Timotius 2 ayat yang 13. Jika kita tidak setia, apa dikatakan? Dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kabar baik buat saudara dan saya, dia tetap setia dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Kesetiaannya bukan tergantung kesetiaan kita. Kita setia bukan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Habis sekali anak tetap anak, ingat kesetiaan Tuhan bukan tergantung pada kesetiaan kita. Dia tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Masih mau lanjut? Mau poin yang terakhir? Jadi video ayat yang 13. Ini yang biasa banyak orang mengalami kebingungan. Filipi 2 ayat yang 13. Karena mulai 12 boleh. Hai saudara-saudara yang dikasihi, kamu senantiasa taat, karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu ini bukan berarti tetaplah kerjakan untuk keselamatanmu supaya kamu selamat, enggak. Tetaplah kerjakan keselamatanmu berbeda dengan tetaplah pertahankan keselamatanmu. Beda enggak? Kalau misalkan saya seorang laki-laki, Wah enggak berkata, Susilo, pertahankan kelelakianmu, bisa enggak? Gak bisa, saya lahir sudah sebagai laki-laki, gitu ya. Oke? Makanya Wah enggak berkata, Susilo, hiduplah sebagai seorang laki-laki. Berarti saya hidup sebagai laki-laki karena saya laki-laki. Tetaplah kerjakan keselamatanmu karena kamu sudah selamat. Hanya orang yang sudah selamat yang bisa hidup dalam keselamatannya. Jadi jangan dibalik. Ini banyak orang salah ngerti, sudah diganti pertahankanlah, tetaplah kerjakan supaya kamu selamatlah, dan macam-macam lah. Cuma saya mau beritahu saudara kabar baiknya di ayat 13. Dibaca aja, dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu bukan ketakutan. Ingat tadi Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, takut dan gentar ini bukan ketakutan. Artinya begini, saya tuh respect, hormat karena pribadi Tuhan yang baik, bahkan saya menyembah Tuhan. Nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus takut akan Tuhan. Ini bukan bicara, aduh takut Tuhan marah, takut Tuhan murka. Enggak. Karena saking baiknya Tuhan, kita tuh respect, menyembah Dia. Itulah takut dan gentar. Karena cintanya itu membuat kita ini terbakar akan cintanya Dia. Karena cintanya membuat kita nggak pingin mau sengaja tinggal dalam dosa. Jatuh dalam dosa aja nggak pingin, apalagi tinggal dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Mari kita lihat. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut relahnya. Kabar baiknya, Roh Kuduslah yang mengerjakan keselamatan dalam hidup saudara.
Dia yang memberikan saudara kemauan untuk hidup benar. Dia memberikan saudara kemauan untuk menghasilkan buah-buah roh, saudara. Karena dia bekerja dalam hidup saudara, bukan karena saudara berusaha jadi baik, saudara jadi baik, tapi karena saudara mengenal kebenaran, dia bekerja dalam hidup saudara sehingga buah-buah itu akan muncul. Sehingga saudara kadang bingung, kok bisa ya aku berubah jadi seorang yang sabar? Kok bisa ya aku berubah jadi seorang yang baik? Saya mau beritahu saudara, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang sudah diberikan dalam hidup kita. Kita jadi baik karena Kristus. Kalau kau anggap tadi pagi cerita tentang nyawa Kristus ada di dalam kita, menjadi satu. Darah Kristus dengan darah kita itu jadi satu, saudara. Sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Yang mana darahnya Hengki, mana darahnya Yesus, sudah nggak bisa, saudara. Dan Bapa melihat Yesus, saudara. Waktu Bapa melihat saudara, Bapa melihat Yesus karena saudara berada di dalam Yesus. Amin. 1 Korintus 1:30. Apa yang terjadi waktu seorang berada dalam Yesus? Tetapi oleh Dia, kamu berada di mana? Dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita ada di mana? Di dalam Yesus. Siapa yang membenarkan? Yesus. Siapa yang menguduskan? Siapa yang menebus kita? Yesus. Semuanya tentang Yesus. Kekudusan bicara tentang kekudusannya Yesus yang diberikan kepada saudara. Kebenaran hidup kita itu berbicara tentang kebenaran Yesus yang diberikan dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ada di dalam Yesus, Yesus sudah menanggung semua penghukuman, sehingga saudara tidak terima penghukuman lagi. Ya kan? Yesaya 53:5 kan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan pada kita ditimpakan kepadanya. Karena sudah ditimpakan pada Yesus, Yesus sudah menanggung hukuman, saudara berada di dalam Yesus, saudara tidak terima penghukuman lagi. Amin. Roma 8 ayat yang pertama. Roma pasal 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena di dalam Yesus saudara sudah sempurna. Ibrani 10 ayat yang ke-14. Ibrani 10 ayat yang ke-14. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada ayat berapa itu? 10 ayat 14. Kok Ibrani 02 ayat 2? Baru nih ayatnya. Enggak, ini kesalahan teknis saja. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Amin. Beri salam kiri kanan, kamu sempurna di dalam Yesus. Sempurna di dalam Yesus. Sempurna. Untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Makanya kalau saudara lihat Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Karena korban Yesus Kristus, bukan karena kebaikan dan kekuatan kita. Amin. Makanya kita yang ada dalam Kristus tidak mungkin terima penghukuman lagi, apalagi masuk neraka binasa selama-lamanya. Karena kita kudus untuk selama-lamanya. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, kata pasti ini saudara 100%. Ini kalau dalam bahasa Yunani itu ada yang pasti 100%, ada yang kemungkinan besar, ada yang kemungkinan kecil, bahkan ada yang tidak mungkin tensisnya saudara. Cuman saya nggak usah bahas itu, cuman saya masukkan pasti di sini maksudnya 100%. Amin. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tuhan gak pernah murka lagi sama saudara. Lalu waktu saudara jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dengan Roh Kudus? Roh Kudus berduka. Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa Roh Kudus berduka? Karena orang yang jatuh dalam dosa itu menderita. Roh Kudus nggak pingin anak-anaknya menderita. Saudara adalah anak Allah sekali untuk selama-lamanya. Amin. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan dosa-dosa yang diperbuat ayat 31, coba lihat. Segala apa? Kepahitan, kegeraman. Coba. Kalau yang lagi sakit hati, yang pahit pernah sakit hati?
Pernah pahit ya? Coba, yang menderita siapa? Orang yang kita benci atau kita yang menderita? Kita yang menderita. Mau tidur nggak bisa, kurang aja nih kan, gitu kan? Marah-marah kita kan, gelisah hati. Yang menderita siapa? Kita. Penelitian menunjukkan, mengatakan 5 menit marah menurunkan kekebalan tubuh selama 6 jam. 5 menit sudah marah tuh nyimpan dendam, kekebalan tubuh sudah menurun selama 6 jam. Saudara, makanya dosa-dosa ini, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, supaya saudara tidak menderita. Amin. Makanya waktu kita pahit, Roh Kudus itu berduka. Bukan Roh Kudus marah lagi, cuma Roh Kudus itu nggak tega lihat anak-anak itu berduka gitu loh. Tapi kabar baik, dia kirimkan Roh Kudus buat hidup saudara. Kalau saudara mau pekerjaan Roh Kudus, mau tahu pekerjaannya, tunggu Sun Foundation 2 di bulan Juli nanti. Promosi. Dan ingat, kita tetap selamat karena Allah yang mengerjakan. Amin. Ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat yang 10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang 10. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Akan apa? Melengkapi, meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan kamu. Waktu ada penderitaan datang dalam hidup kita, Tuhanlah yang akan meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan kita. Dalam Roma pasal 8, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dari kasih Kristus. Baik itu penganiayaan, penderitaan, atau apapun, Dia tetap mencintai saudara sampai selama-lamanya. Mari kita bagi diri bersama, kita ambil waktu untuk berdoa. Lihatlah betapa baik